الفاتحة بنتعلم وتعلم ولفاني ولسوء يبدأ مرضة الله مرضة حبيبنا وشفينا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح أحبائي وأخواننا من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين أصحاب رسول الله وأزواجه أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم محمد بن علي اللهم صل على عبد الرحمن السقاوي من الشفيع المكرم الشرع ذي المغربية وخصوصا إلى روح شيخ الإسلام عبد الله بن منشار وجمال محمد المهدي وبكر الحسن الأسالم علي شاه محمد بن عبد الله والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وخصوصا الرحيم أحمد بن زين الحبشي والشيخ الخطيب الشربيني أن الله يرزق من بركة بصر ونور وعلم في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال رضي الله عنه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير فرض والسلام من الصلاة فرض وأقله السلام عليكم وأقل التشهد التحيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang insyaallah penuh dengan barakah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita majlis pada malam hari ini Allah memberi keberkahan kepada kita semua dalam harta kita, keluarga kita, anak-anak kita, semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahi oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Meneruskan daripada pembacaan kitab Risalatul Jami'ah. Sekarang memasuki pembahasan as-salat 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-tashahhudil akhir fardun. Membahas tentang rukun salat yang berikutnya, yaitu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Di tasyahud akhir. Kalau ada orang tasyahud akhir tidak salawat kepada Nabi, maka salatnya tidak sah. Ya, salatnya tidak, karena ini termasuk rukun daripada salat atau fardu-fardunya salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah kepada Nabi itu adalah rahmat. Salawat para malaikat kepada Nabi itu adalah istighfar. Kemudian Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaih, bersalawatlah kepada dia Nabi Muhammad, wasallimu, dan bersalamlah taslima kepada Nabi Muhammad. Salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini para ulama bersepakat bahwa salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya tidak wajib
di luar sholat. Di luar sholat ini, di luar sholat tidak sehingga kalau ada orang satu hari penuh mulai pagi sampai tidur lagi dia tidak sholawat kepada Nabi, dia tidak berdosa. Kalau rugi jelas. Kalau sehari tidak sholawat sama sekali itu rugi. Tapi apakah dia berdosa meninggalkan sholawat? Ya tidak, karena sholawat itu tidak wajib di luar sholat. Fata'ayyana wujubuha fiha, karena di luar sholat sholawat kepada Nabi itu tidak wajib. Terus perintah Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, sholawatlah kepada Nabi, perintah ini. Lalu terus kapan kita sholawatnya itu? Ya sholawatnya di dalam sholat. Maka sholawat kepada Nabi di dalam sholat itu hukumnya wajib. Di luar sholat itu tidak wajib, tapi jangan sampai meninggalkan sholawat. Dari sinilah kita diwajibkan sholawat kepada Nabi di dalam sholat. Kapan sholawatnya? Yaitu ketika tasyahud akhir. Kalau dibilang tasyahud akhir itu berarti ada tasyahud awal seharusnya ya. Tapi ternyata tidak harus. Buktinya sholat Jumat itu ada tasyahud akhir apa enggak? Ada. Ono tasyahud awal ya? Tidak ada. Sholat subuh ada tasyahud akhir. Ada tasyahud awalnya? Tidak ada. Maksud tasyahud akhir ini, kebanyakan sholat itu ada tasyahud awal, ada tasyahud sampean sholat 5 waktu, sing gak ono tasyahud awal itu mek subuh tok. Zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ono tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Karena itu ulama mengatakan sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir itu adalah wajib, walaupun sholatnya itu tidak ada tasyahud awalnya, tetap itu dibilang tasyahud akhir. Karena kebanyakan sholat fardu itu ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kemudian dipertanyakan juga, di dalam ayat surat Al-Ahzab ini Allah tidak memerintahkan kita sholawat saja. Sallu alaihi wasallimu. Lah kok sholawat yang kita baca ketika tasyahud akhir itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di mana salamnya? Padahal di dalam Al-Quran sallu alaihi wasallimu. Maka para ulama mengatakan ya sudah cukup ketika kita tasyahud akhir itu sholawat saja tanpa perlu ada salam, karena salam itu sudah kita ucapkan dalam kalimat tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lil assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ada salam apa enggak? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Berarti salamnya dimi'i bisa. Salamnya sudah mendahului. Setelah itu baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat. Salamnya wis mari di depan. Karena itu tidak perlu salam lagi. Itu yang kedua. As-salah ala nabi fit tasyahudil akhir. Sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Berarti hukum sholawat kepada Nabi SAW di tasyahud awal hukumnya adalah sunnah. Sudah kan? Apa sak durunge sebelumnya? Tasyahud awal hukum sholawatnya itu adalah sunnah. Nek sampai ninggal ya tidak batal sholatnya. Tapi kalau sholawat di tasyahud akhir itu adalah fardu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Fardun hukumnya adalah fardu. Nah, berikutnya membahas tentang assalam. Ayo,
Setelahnya apa? Wassalamu. Langsung aqallut tasyahud sebelumnya, atasnya. Wassalamu minas salati fardun. Salam daripada salat itu juga hukumnya fardu, wajib. Salam itu ada dua. Salam itu ada dua. Ada salam yang pertama noleh ke kanan, salam yang kedua noleh ke kiri. Dan salam itu ada gerakan, ada ucapan. Sampai noleh ini gerakan berarti. Ucapannya assalamualaikum ini adalah mulut yang melafadzkan ya. Sing wajib iki sing endi? Yang wajib itu ucapannya. Itu pun yang pertama. Jadi kalau ada orang tahiyat setelah selesai tahiyat sholawat sama Nabi, sekarang waktunya salam kan? Salam tidak noleh. Assalamualaikum warahmatullahi moro ngadeg. Betul. Salamnya sekali dan tidak pakai noleh kanan dan kiri, kenceng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi moro-moro imamnya ngadeg. Betul. Oh iki rupane salah turu ndak iso noleh mungkin ya. Sah apa ndak salatnya sah. Karena yang wajib itu adalah lafaz. Itu pun yang pertama. Adapun yang kedua itu sunnah. Nolehnya itu juga sunnah. Salam yang pertama noleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian noleh ke kiri. Assalamualaikum. Nolehnya sunnah. Yang wajib itu melafadzkan salamnya. Itu pun yang pertama yang wajib. Melafadzkan yang kedua ketika noleh ke kiri, melafadzkannya adalah sunnah. Setelahnya wa aqalluhu assalamualaikum. Wa aqalluhu assalamualaikum. Paling sedikitnya salam yaitu assalamualaikum. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim mengatakan tahrimuha at-takbir, ihramnya salat itu kalimat Allahu Akbar, wa tahliluha, tahallulnya itu salat adalah at-taslim, mengucapkan assalamualaikum. Ini hadis. Ya, ini hadis. Paling sedikitnya assalamualaikum. Jangan dirubah assalamualaihim misalnya. Huruf kafnya diganti ha, assalamualaihim. Ya, ini tidak cukup. Atau assalamualaika, tidak ada mimnya. Assalamualaikuma misalnya. Atau assalamnya diganti salami alaikum. Salamu alaikum, tidak ada tanwinnya, bukan salam. Assalamu diganti salamu alaikum. Makanya lek dadi imam belajar ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bisa tidak sah itu? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang jelas kalau mengucapkan ya. Lek diwalik boleh. Ya, dibalik boleh. Atau salamun alaikum, tidak pakai assalam, tapi harus ada tanwinnya. Harus ada tanwin pengganti dari alif lam. Tapi kalau salamu alaikum tidak boleh. Ila akhir. Kalau mau sempurna nanti di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, nanti kita bahas lagi itu masalah sempurnanya salam. Wa aqallut tasyahud. Paling ringkasnya tasyahud yaitu at-tahiyatu lillah.
Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang mengatakan anna Muhammadan Rasulullah. Memang banyak riwayat dan banyak pendapat. Ya, banyak riwayat dan banyak pendapat. Kalau mau yang sempurna, kalimat tasyahud yang sempurna, boleh memakai riwayat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini misanannya Nabi, orang yang paling faham tentang tafsir Al-Quran, makna Al-Quran. Beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu yu'allimuna, pernah ngajari kami at-tasyahud, kalimat tasyahud. Fakana yakul, Nabi berkata, mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini riwayat Abdullah bin Abbas. Ada riwayat lain Abdullah bin Mas'ud yang kedua. Kalimatnya bagaimana? At-tahiyatu lillah. Kalau tadi apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah, kan gitu ya. Ini enggak. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Lain ini ya. Ada yang didahulukan, ada yang dikurangi. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kalau tadi Rasulullah, kalau ini tidak, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Riwayat Abdullah bin Mas'ud. Riwayat daripada Umar yang ketiga. At-tahiyatu lillah. Sama seperti Abdullah bin Mas'ud. At-tahiyatu lillah, tapi kalimatnya lain. Az-zakiyatu lillah. At-tayyibatu lillah. As-salawatu lillah. Semua ada lillah, lillahnya diulang-ulang. Tapi kalau kita memahami maknanya sebenarnya sama, kurang lebih. Artinya kurang lebih. Cuman riwayatnya memang macam-macam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, bukan Rasulullah, abduhu wa rasuluh. Jadi memang ada yang anna Muhammadan Rasulullah, ada yang Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini cuma sekedar pengetahuan ya. Jadi lek sampean krungu orang mengajarkan tahiyat sing ndak podo ambek sampean aja protes. Karena itu ada dasarnya semua. Ndak ngawur itu, ada dasarnya. Oh kon ndak sama seperti saya, ndak sah kon. Ya, ndak afdol ya. Sama semua. Ya, ada riwayatnya semua. Kecuali kalau dia ngarang-ngarang dewe tahiyatnya tanpa riwayat baru. Ya. Karena itu jangan gampang nyalahkan orang. Oh, bukan kelompok saya kamu. Kok gitu tahiyatnya? Ya. Loh, ini ada hadisnya semua. Selama itu ada riwayatnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini semua kalau Anda praktekkan, salat Isya misalnya nggak riwayat Abdullah bin Mas'ud. Salat subuh nggak riwayat Abdullah bin Abbas. Ya. Salat zuhur pakai riwayat Umar. Tidak ada masalah. Semuanya ini sempurna. Cuman kalau kita mempelajari hadisnya, yang paling sahih hadisnya adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin. Setelahnya yang nomor 2 Abdullah bin Abbas, dan ini yang kita pakai. Ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah ila akhir. Nah,
maknanya, artinya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyat itu jamak. Nek sampean belajar bahasa, ya, at-tahiyyat itu jamak dari kalimat tahiyyah. Tahiyyah, tahiyyatun kalau dijamak tahiyyatun. Lek di bahasa Indonesia kan gampangannya itu penghormatan. Kalau banyak berarti penghormatan, semua model penghormatan itu untuk Allah. Itu milik Allah. Itu milik Allah. Ada yang mengatakan tahiyat itu kepemilikan kerajaan, itu milik Allah. Ada yang mengatakan at-tahiyat itu adalah segala keagungan. Itu adalah milik Allah. Banyak yang mengartikan macam-macam. Intinya itu adalah pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala hal yang agung dan yang terhormat. At-tahiyyatul mubarakatus shalawat. Mubarakat itu sesuatu yang Namiat itu semakin banyak berkah. Ya, tambah banyak tambah banyak. As-salawatut thayyibat. Salawat itu ada yang mengatakan salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu. Wat thayyibat itu segala amal-amal yang saleh. Shalawat lillah, hanya kepada Allah. Salat 5 waktu, ya, hanya untuk Allah, ikhlas karena Allah. Ibadah, amal-amal soleh hanya karena Allah. Ada yang mengatakan at-thayyibat itu kalimat-kalimat yang indah, yang pantas untuk diucapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada makna-makna at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Lillah, hanya milik Allah. Assalamu alayka, salam keselamatan bagimu. Ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rahmatullah, rahmat Allah bagimu, wa barakatuh, barakah Allah bagimu. Assalamu alayna, salam keselamatan bagi kami, kita mendoakan diri sendiri, ya. Wa ala ibadillahi salihin, dan bagi ibadillah, hamba-hamba Allah as-salihin yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Para ulama mengatakan ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ memakai huruf kaf, assalamu alaika. Ya, assalamu alaik, salam keselamatan bagimu, bukan baginya. Kalau baginya itu orangnya tidak ada. Salam keselamatan baginya, bagi dia, berarti orangnya tidak ada. Tapi ternyata yang dipakai bukan itu. Assalamu alaika, salam keselamatan bagimu, kamu, berarti orangnya ada. Sehingga di antara orang-orang soleh, ketika mengucapkan kalimat tahiyat ini, salam kepada Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, itu merasa bahwa Nabi itu di depannya dia. Nabi itu hadir di depannya dia. Dia mengucapkan salam langsung kepada makhluk Nabi yang di depannya dia, berada di depannya dia. Karena itu sholatnya mereka itu sholat yang berkualitas. Kalau kita kan sekedar ngucap aja, kadang tidak tahu maknanya. Ya, kadang pokoknya sholat segini ini, mulai cilik sampai tua segini sholat. Tidak ada apa yang dirasakan, itu tidak ada. Tapi kalau mereka lain, ketika mereka mengucapkan salam kepada Nabi, itu betul-betul merasa bahwa Nabi itu dekat dengan mereka. Nabi dekat dengan mereka. Ila akhir.
Ini daripada sirah kalimat tasyahud yang sempurna. Ya, kalimat tasyahud yang sempurna. Tapi kalau sampean mau singkat sholawatnya, maka agallus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling singkatnya sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Untuk tasyahud akhir ditambah sholawat kepada keluarga. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi, atau wa ali Muhammad. Ya, wa alihi atau wa ali Muhammad. Karena ditambah alihi itu sunnah di tasyahud akhir. Nah, bagaimana kelompok yang mengatakan kalau tahiyat itu sholawat sama Nabi itu tidak usah sayyidina. Ya, di hadisnya itu loh Nabi SAW ngajari, ditanya sama para sahabat, ya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepada engkau ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan apa? Qulu, katakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada sayyidinanya? Tidak ada. Kenapa ente kok nambahi sayyidina? Dari mana ente? Ya, berarti tidak nurut sama Nabi ini. Nabi merintahkan harus mengucapkan qulu, katakan Allahumma shalli ala Muhammad, kok ente ala sayyidina Muhammad. Ngawur kamu itu misalnya. Mana dalilnya? Nah, maka dalam mazhab kita, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, di situ ada dua hal. Yang pertama, imtithalul amr, menjalankan perintah Nabi. Kalau menjalankan perintah Nabi berarti sesuai dengan perintahnya. Nabi mengatakan, katakan Allahumma shalli ala Muhammad, tak pakai sayyidina. Berarti ya sudah, katakan Allahumma shalli ala Muhammad. Itu imtithalul amr, menjalankan perintah. Ada yang kedua, sulukul adab. Sulukul adab, ngikuti jalur orang yang lebih mengedepankan tata krama, tata kromo. Saya manggil, masa nak manggil Muhammad? Wis ndak, wis sayyidina, pemimpin kami, ditambahi. Karena ada, bukan mau buat sesuatu yang baru, bukan, karena kromo sama Nabi, penghormatan kepada Nabi. Ada menjalankan perintah berarti tidak pakai sayyidina. Ada sulukul adab, pakai tata krama, ya pakai sayyidina. Ya, di sini ulama kita ada yang mengikuti tidak pakai sayyidina, ada yang memakai sayyidina, dan mereka tidak ada bentrok, biasa sama. Dia mau pakai sayyidina berarti itu menjalankan adab. Kalau anak mau ngikuti perintah manut aja wes, tidak pakai sayyidina, ya tidak pakai sayyidina. Tapi saya tetap cinta sama Nabi, saya hormat sama dia, tidak masalah. Yang ini ketakutan, tidak wes saya pakai sayyidina, tidak apa-apa, silakan, sama-sama punya dasarnya. Ya, gampangan ini wes. Ya, sampean duwe guru misalnya, ya, jenenge Slamet ya Pak, muridnya anak-anak SMA misalnya. Masuk apa? Met Slamet misalnya. Ya, met kapan jeding met misalnya. Ya dikamplengi ambek gurune, ya. Jangan kurang ajar kamu, selamat misalnya. Panggil bapak, Pak Selamat, saya mau izin, kan gitu. Ini namanya tata krama orang yang ngajari kita, guru kita. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi mengatakan kamu kalau sholawat itu ya langsung Allahumma sholli ala Muhammad, tapi tidak bisa enak, ini juru selamat saya nanti di akhirat, saya harus menghormati. Ya muallim ini yang ngajari kita mulai hal yang remeh sampai semuanya Nabi Muhammad SAW. Karena itu saya panggil sayyidina, pemimpin. Ya tidak masalah. Jadi orang-orang yang alergi dengan sayyidina, monggo belajar lagi. Ya, belajar lagi, diteliti lagi supaya
tidak mendahulukan emosinya, tapi kita pakai ilmiah. Kenapa Anda kok ngotot menyalahkan orang yang mengatakan sayyidina? Oh, dalilnya adalah hadis Nabi la tusawwiduni. Misalnya, pakai hadis. Ayo kita bahas dari segi bahasanya, kita bahas biar Anda tahu apa sih permasalahannya. Setelah itu kalau mereka sudah paham, ya biasa, tidak mungkin ngotot, santai. Oh ini dah, ya wis silakan pakai sayyidina silakan, tidak pakai sayyidina juga silakan. Nah, ini sudah ishtihar di kalimat sayyidina ini, dan ini disebutkan di dalam kitab Al-Muhimmat. Ya, sebelum menyebut Muhammad ada sayyidina. Masih insya Allah, kurang berapa menit? 6 menit. Saya tak teruskan sedikit ya. Pakai sayyidina. Asy-Syaikh Izzuddin mengatakan, pernah memberikan satu pertanyaan, mengatakan mana yang lebih afdol, sulukul adab atau imtithalul amr, tata krama atau menjalankan perintahnya Nabi. Ya, berarti beliau tidak menyalahkan, suruh mikir dewe gitu loh. Ayo silakan dipikir sendiri mana yang mau dipakai. Kalau sulukul adab berarti sayyidina itu bisa mustahab sunnah. Kalau nanti mau imtithalul amr ya tidak usah pakai sayyidina gitu. Dan di situ masih banyak model-model lafat-lafat tahiyat ya. Panjang lebar sebenarnya. Cuman sekedar untuk pengetahuan saja. Nah, jangan lupa di situ ada salawat yang dianjurkan, yaitu as-salat al-ibrahimiyah. Salawat Ibrahimi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada lafaz yang lain lagi. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati ya kama shallaita ala Ibrahim wa ala alihi wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyati kama barakta ala Ibrahim wa ala, macam-macam. Tinggal sampean mau ngamalkan yang mana, dan itu ada dalilnya, silahkan ya, silahkan diamal. Sing penting ojo ribut mulai biyen sing diributno tahiyat ya. Sampai kesel ngrungokno ya. Wis sampean maca kitab sing akeh kok susu ngerti-ngerti dhewe ndak ribut wis. Ya. Sudah baca kitab banyak, insyaallah ribute mandek dhewe. Permasalahannya ndak gelem maca kitab, gelem ngotot. Ya, maca kitab lungguh belajar, duduk diskusi, insyaallah aman. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.